Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Hendy. Kali ini kita akan belajar tentang iman atau faith yang ditulis atau yang diajarkan oleh salah seorang bapak gereja yang bernama Saint Simeon the New Theologian atau Simeon Sang Teolog Baru. Tulisan ini saya ambil dari buku Philokalia volume keempat yang dikompilasi oleh Saint Nicodemus dari Gunung Athos dan Makarios dari Korintus. Nah, saudara-saudara, saya akan menjelaskannya secara perlahan-lahan supaya kita bisa menangkap apa yang diajarkan oleh Saint Simeon ini tentang iman. Ini sangat basic sekali, sangat penting sekali, karena iman itulah merupakan langkah awal atau pintu gerbang kita untuk masuk melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tanpa iman, kita tidak bisa masuk melangkah lebih jauh. Sebab iman itu adalah the first step, langkah pertama yang kita ambil untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berikut yang ditulis oleh Saint Simeon tentang iman ini. Semoga ini menolong kita memperkaya iman kita ketika kita terus setia mengikuti Tuhan. Simeon mengatakan, saudara-saudara sekalian, sangat baik jika kita menyatakan kemurahan Allah kepada semua orang dan berbicara, memberitakan kepada mereka yang dekat dengan kita tentang belas kasih dan karunia yang tak terungkapkan yang Dia tunjukkan kepada kita. Karena seperti yang kamu tahu, saya tidak berpuasa, tidak berjaga-jaga, atau tidur di atas tanah. Tetapi seperti kata pemazmur, aku merendahkan diri dan segera Tuhan menyelamatkan aku. Atau untuk membuatnya lebih singkat, saya hanya percaya dan Tuhan menerimaku. Ya, di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6 dan 10, dan juga Mazmur 27 ayat yang ke-10 ya, menurut versi Septuaginta. Banyak hal menghalangi kita untuk memperoleh kerendahan hati, tetapi tidak ada yang menghalangi kita untuk memiliki iman, kata Saint Simeon. Tetapi jika kita menginginkannya dengan sepenuh hati, maka iman itu akan segera aktif di dalam diri kita. Karena iman itu adalah karunia Allah, anugerah Allah bagi kita. Dan karakteristik utama dari natur kita. Meskipun iman itu juga tunduk pada kehendak bebas kita. Ya. Nah, iman tidak bisa bekerja kalau memang free will itu tidak menginginkannya. Itulah sebabnya bahkan orang skit dan orang-orang asing lainnya memiliki satu kepercayaan atau iman yang berbeda-beda. Belum menunjukkan satu fakta aktual efek dari iman kita yang berakal mendalam. Dan mengkonfirmasi apa yang baru saja saya katakan, saya akan menceritakan satu kisah yang berhubungan dengan saya oleh seseorang yang sepenuhnya bisa dipercaya. Ada seorang lelaki bernama George. Dia masih muda, berumur sekitar 20 tahun. Ya, George ini tinggal di Konstantinopel pada waktu itu. Dia tampan dan terpelajar dalam berpakaian, sopan dan santun, ya, sehingga beberapa dari mereka yang hanya memperhatikan penampilan luar dan dengan keras menilai perilaku orang lain, mulai menyembunyikan kecurigaan jahat terhadap dirinya. Pria muda ini, George ini ya, kemudian berkenalan dengan seorang biarawan suci yang tinggal di salah satu kota, di salah satu biara di kota. Nah, baginya dia membuka jiwanya dan darinya dia menerima satu peraturan singkat yang harus diingatnya. Ya, dia meminta buku yang menjelaskan cara para biarawan dan praktik kehidupan pertapaan mereka.
Nah, para penatua biara memberinya karya tentang hukum rohani. Lalu pemuda ini menerima, seolah-olah itu telah dikirim oleh Allah sendiri. Dengan harapan bahwa ia akan menuai banyak dari buku itu. Dan ia membacanya dari ujung ke ujung dengan penuh semangat dan perhatian. Dan meskipun dia mendapat manfaat dari seluruh buku ini, tapi hanya ada 3 bagian yang dia patri di dalam hatinya. Nah, 3 bagian itu adalah yang pertama dari yang dia baca, jika kamu menginginkan rohani yang sehat dengan hati nurani kamu, lakukan semua yang dikatakannya dan kamu akan mendapat manfaat. Ya, yang kedua dia membaca, dia yang mencari energi Roh Kudus dengan aktif, maka dia akan menuruti perintah-perintah Allah seperti seseorang yang menjual dirinya kepada perbudakan dan dia segera dibeli, meminta untuk diberikan kebebasan kembali, tetapi tetap ingin memiliki uang hasil penjualan dirinya. Lalu petikan yang ketiga yang dia dapat dari buku itu adalah orang buta, ya, dan seperti orang yang menangis dan berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku," dalam Lukas 18:38. Dia berdoa dengan tubuhnya sendiri, ya, tapi belum dengan pengetahuan rohani. Tetapi ketika orang buta itu sembuh dan melihat Tuhan, dia mengakui dia tidak lagi sebagai anak Daud, tetapi anak Allah dan menyembah dia. Nah, jadi dari buku itu tiga hukum rohani yang dia dapatkan, ya. Jadi dia katakan, jika kamu ingin mendapatkan rohani yang sehat, dengarkan hati nurani kamu. Yang kedua, carilah energi Roh Kudus, maka kamu akan diberi kekuatan untuk menuruti perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, dia belajar dari orang buta yang menangis, ya, memohon belas kasihan Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian setelah dia dicelikan oleh Tuhan, dia tidak mengatakan anak Daud lagi, tetapi anak Allah, dan dia menyembah Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 38. Nah, waktu dia membaca ketiga ayat ini, ya, Josh ini berdecak kagum dan percaya sepenuhnya bahwa jika dia memeriksa hati nuraninya, dia akan mendapatkan manfaat, ya. Bahwa jika dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia akan mengalami energi Roh Kudus. Dan melalui anugerah Roh Kudus, dia akan memulihkan penglihatan rohaninya dan akan melihat Tuhan. Sama seperti orang buta tadi, ya. Jadi mulai dari hati nurani, memeriksa hati nuraninya, lalu menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Lalu dia akan memulihkan penglihatan rohaninya dan dia akan melihat Tuhan. Nah, tersentak dengan kasih dan hasrat yang bersemangat untuk Tuhan, ya, dia mencari dengan penuh harap dia sang keindahan sejati, meskipun tersembunyi seperti apapun. Dan dia meneguhkan saya, ya, meneguhkan Saint Simeon. Dia tidak melakukan apa-apa selain menjalankan setiap petang sebelum dia tidur peraturan diberikan kepadanya oleh penatua biara yang kudus itu. Apabila hati nuraninya memberitahunya, bersujudlah lebih banyak, bacalah mazmur tambahan, dan ulangi, Tuhan, belas kasihanilah lebih sering, karena kamu dapat melakukannya. Nah, dia dengan siap dan tanpa ragu dengan hati nuraninya tadi akan menjalankan perintah itu, mematuhinya. Dan dia melakukan segala sesuatu seolah-olah diminta oleh Tuhan sendiri. Nah, dan dari waktu itu dia tidak pernah tidur dengan hati nurani yang memfitnahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak melakukan ini?" Oleh karena itu, ketika dia mengikutinya dengan teliti dan setiap hari ia meningkatkannya dalam beberapa hari, nah ia telah menambah banyak doanya di malam hari. Pada siang hari, dia bertanggung jawab atas rumah tangga seorang bangsawan, ya, ini seorang pemuda bernama Josh ini. Dan setiap hari dia pergi ke istana, terlibat
dalam tugas-tugas yang diminta oleh penghuni istana. Sehingga tidak ada yang tahu tentang usaha-usahanya yang lain. Setiap malam air mata mengalir dari matanya. Dia melipat gandakan sujud yang dibuatnya dengan mukanya mencium ke tanah, kakinya bersamanya dan berakar ya di tempat dia berdiri. Dia berdoa dengan penuh semangat kepada Bunda Allah dengan mendesah dan menangis ya, dan seolah-olah Tuhan hadir secara fisik. Dia bersimpu di kakinya yang suci, sementara seperti orang buta, dia terus memohon belas kasihan dan meminta agar mata jiwanya dibukanya. Nah, apabila doanya berlangsung lebih lama setiap malam, dia meneruskan dengan cara ini hingga tengah malam. Tidak pernah tidur, tidak pernah kendur, atau tidak bersemangat. Ya, seluruh tubuhnya dikendalikan, tidak menggerakkan matanya kemana-mana. Dia berdiri seperti patung atau seperti tubuh tanpa roh. Pada suatu hari, ketika Josh ini berdiri, mengurangi lebih banyak dalam akalnya, dalam pikirannya, ya, daripada mulutnya. Kata-kata, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa, ya dalam Lukas 18:13 itu, tiba-tiba cahaya ilahi berlimpah muncul di atasnya dan memenuhi seluruh ruangan. Saat ini terjadi, ya, lelaki muda ini atau Josh ini kehilangan pijakannya. Dia lupa apakah dia berada di rumah atau di dalam rumah atau di bawah atap, karena dia tidak melihat apa-apa kecuali cahaya di sekelilingnya, dan bahkan tidak tahu apakah dia berdiri di atas tanah. Dia tidak takut terjatuh, ya, atau kesadarannya tentang dunia, dan tidak ada perkara manusia yang masuk ke dalam pikirannya. Sebaliknya, dia sepenuhnya bersatu dengan cahaya yang tidak tercipta ini, sehingga ia seolah-olah telah berubah menjadi cahaya. Dia tidak menyadari bahwa dia dipenuhi dengan air mata dan kegembiraan dan sukacita yang tidak dapat digambarkan. Kemudian pikirannya naik ke atas ke surga, menatap cahaya yang lain, lebih jelas daripada yang pertama. Secara ajaib nampak kepadanya berdiri dekat dengan cahaya itu. Ya, lalu ada orang kudus suci yang telah kita bicarakan, yang telah memberikannya aturan-aturan yang singkat dari buku itu. Jadi apa yang ditulis Saint Simeon itu ternyata orang suci inilah yang memberikan buku itu, yang mencerahkan dia sampai dia mengalami satu pencahayaan iluminasi. Dia melihat penatua di Biara Kudus itu yang memberikan buku itu. Nah, kemudian Saint Simeon melanjutkan, ketika Simeon ya mendengar cerita ini, dia berpikir bahwa betapa besarnya syafaat dari orang suci ini telah membantu anak muda itu, ya, orang suci tadi yang biara di penatua tadi, yang sebetulnya sudah meninggal, tapi memberikan sebuah buku kepada George ini, ya, membantu George ini, dan bagaimana Allah telah memilih untuk menunjukkan kepadanya betapa dalam apa yang dicapai oleh orang kudus ini. Ketika penglihatan ini berakhir dan pemuda itu, seperti yang dia beritahu saya, telah kembali kepada dirinya sendiri, dia tersentak gembira dan kagum. Dia menangis dengan segenap hatinya, ya, dan kemanisan bercampur dengan air matanya. Akhirnya dia rebah di atas ranjangnya, dan ketika itu ayam berkokok menandakan waktu tengah malam. Tidak lama selepas lonceng gereja berbunyi, ya, untuk doa subuh, dia bangun seperti biasa dan mengucapkan doa sepanjang malam, sepanjang subuh, tanpa memikirkan tentang tidur. Seperti yang Allah tahu, karena dia bertindak sesuai keputusan yang dia sadari, semua ini terjadi tanpa terkecuali. Lelaki muda ini melakukan lebih dari apa yang telah kamu dengar. Tetapi apa yang dilakukannya, ia lakukan dengan iman yang benar dan pengharapan tanpa keraguan. Dan janganlah dikatakan bahwa
dia melakukan perkara-perkara ini dengan coba-coba. Karena dia tidak pernah bercakap atau berpikir tentang bertindak dalam roh seperti itu. Benar adanya. Mencoba-coba sesuatu adalah bukti kekurangan iman. Sebaliknya, setelah menolak setiap pikiran yang penuh nafsu dan mementingkan diri sendiri, lelaki muda ini, sebagaimana dia sendiri meneguhkan saya, memberi perhatian kepada apa yang dikatakan oleh hati nuraninya, bahwa dia menganggap semua perkara kehidupan material dengan sikap acuh tak acuh, dan bahkan tidak merasakan kenikmatan dalam makanan dan minuman, atau sering ingin berbagi dengan mereka. Nah, kamu telah mendengar, saudara-saudaraku, apa yang dapat dilakukan oleh iman kepada Tuhan apabila dilanjuti oleh satu tindakan. Kamu akan menyadari bahwa masa muda tidak boleh dibenci dan tanpa pemahaman dan takut akan Allah pada usia senja tidaklah berguna. Ya, bahwa pada masa muda kita harus punya rasa takut akan Allah, tapi pada waktu usia senja itulah tidak lagi berguna. Kamu telah belajar bahwa hati, sebuah kota tidak boleh menghalangi kita dalam menjalankan perintah Allah selama kita rajin dan berjaga-jaga. Ya, dan kesunyian atau penarikan diri dari dunia tidak menjadi manfaat jika kita malas dan lalai. Kita tentu mendengar semua tentang Daud, ya, dan kita mengagumi dia dan mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang unik dan tidak ada yang lain seperti Daud. Namun di sini lihatlah, ada sesuatu yang lebih penting daripada Daud. Karena Daud dipilih secara khusus oleh Tuhan, dia diurapi menjadi nabi dan raja. Dia diilhami oleh Roh Kudus dan dia diberikan banyak wahyu mengenai Allah. Maka ketika ia berdosa dan dilucutkan dari rahmat Roh Kudus dan karunia nubuatnya dan telah terasing dari persekutuan dengan Allah, apakah ada sesuatu yang mengagumkan dalam kenyataan bahwa ia harus mengingat keadaan rahmat dari mana ia telah jatuh dan harus meminta untuk menikmati keistimewaan itu sekali lagi. Ya, kita bisa baca Mazmur ratapannya dalam Mazmur 51 ya, ayat 11 sampai 12. Tetapi pria muda itu tidak pernah memikirkan apa-apa tentang perkara ini. Dia hanya menumpukan kepada apa yang sementara dan dunia. Dan dia tidak dapat membayangkan apa-apa yang lebih baik daripada perkara-perkara seperti itu. Namun, bagaimana jalanmu tidak dapat diperiksa Tuhan. Dia hanya mendengar kenyataan-kenyataan ilahi ini dan dia langsung percaya. Sesungguhnya dia percaya dengan pasti bahwa dia menerapkan imannya dalam tindakan yang sama. Nah, berkat tindakan itu adalah pikirannya, ya, dan dia naik ke surga, menarik kebelas kasihan, ya, melalui syafaatnya, doanya, Tuhan berkenan dan menganugerahkan kepadanya rahmat Roh Kudus. Nah, ini memberikannya kekuatan untuk naik ke surga dan melihat cahaya yang diinginkan oleh semua orang, tetapi sangat sedikit yang memperolehnya. Lelaki muda ini, ya George ini, tidak berpuasa lama atau tidur di atas tanah, memakai baju berambut, atau mencukur kepalanya, ya, ataupun dia menghindar dunia secara fisik. Walaupun dia dalam rohnya, dia berjaga-jaga beberapa kali saja. Namun dia kelihatan lebih dekat, lebih hebat daripada Lot yang begitu terkenal di Sodom, ya, dalam Kejadian 19. Atau walaupun dalam tubuh dia adalah malaikat dikekang tetapi tidak terkekang, kelihatan tetapi melampaui yang badani, manusia dalam penampilan tapi tidak material ketika dilihat secara rohani. Nah, secara luar segala sesuatu kepada semua manusia, ya. Kalau tidak 1 Korintus 9 ayat 22. Tetapi kedalamannya hanya hadir kepada Tuhan saja yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila matahari terbenam, dia mendapati bahwa tempatnya diambil oleh cahaya lembut rohani yang merupakan iklar dan pencicipan cahaya yang tidak pernah padam. Dan sepatutnya karena cintanya
yang dia cari membawanya keluar dari dunia, melampaui alam dan semua benda material, mengisi dia sepenuhnya dengan roh dan mengubahnya menjadi terang. Dan semua ini berlaku padanya ketika dia tinggal di tengah-tengah kota dan menjadi pelayan rumah yang mempunyai tugas mengurusi budak dan orang bebas dan melaksanakan semua tugas yang ada pada kehidupannya. Nah, saudara-saudara, jadi Saint Simeon tuh menyaksikan bagaimana kehidupan seorang pemuda yang bernama George, ya, yang dengan hati yang polos untuk mencari Allah. Walaupun dia bukan seorang biarawan yang bisa bertapa, tidur di atas tanah, berpuasa, berjaga-jaga, tetapi dengan hati yang polos itu dia belajar 3 hal tadi, membuka hati nuraninya, terlalu mencoba melakukan perintah Tuhan, dan akhirnya mata jiwanya tercelik, ya dia penuh dengan cahaya dan dia melihat Tuhan. Ya, nah, Saint Simeon berkata bahwa in the same way the grace of God is preserved by the practice of the commandments. Ya, jadi dengan cara yang demikian anugerah Allah itu dipelihara dengan kita melakukan perintahnya. Ya, and the observer of this commandment is laid down the foundation through the gift of God. Dan melakukan perintah-perintah ini adalah menjadi fondasi melalui karunia Allah itu bekerja. Seperti yang dialami oleh pemuda Jos ini, ya, dia bercahaya oleh sebab apa? Oleh sebab anugerah Allah tadi memampukan dia melakukan perintah Tuhan. The grace of spirit tadi, ya, membuka hati nuraninya, menerima grace of spirit atau anugerah Roh Kudus tadi cannot remain us without the practice of commandment. But the practice of the commandment is no help or advantage to us without the grace of God. Ya, jadi anugerah Roh Kudus tidak akan diam di dalam diri kita jika kita tidak melakukan perintah Allah. Tetapi ketika kita melakukan perintah Allah, itu harus bersinergi, ya, dengan anugerah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah tanpa roh atau anugerah Allah, maka itu adalah hal-hal yang sia-sia. Sehingga yang dilakukan oleh pemuda Jos tadi itu adalah dia membuka hati nuraninya, dia menerima anugerah dari Roh Kudus, lalu dengan anugerah itu dia melakukan perintah Tuhan, dan sampai pada akhirnya dia bisa melihat Tuhan. Dia penuh dengan cahaya. Nah, cukup dikatakan dalam pujian, ya, kepada pemuda ini merangsang kerinduan yang sama, ya, pada kita untuk meniru atau meneladani dia. Ya. Atau adakah kamu masih ingin saya berbicara tentang perkara-perkara lain yang lebih besar daripada ini yang mungkin kamu tidak dapat percaya? Tetapi apakah yang lebih besar atau lebih sempurna daripada takut akan Allah? Sesungguhnya tidak ada yang lebih besar daripada ini. Seperti yang ditulis oleh Gregory dari Nazianzen, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1:7, karena di mana ada ketakutan, ada perintah-perintah yang dilakukan. Dan di mana perintah-perintah Allah dilakukan, daging atau tubuh ini dimurnikan. Bersama dengan awan yang menyelimuti jiwa dan mencegahnya, ya, melihat cahaya ilahi dan membuatnya melihat cahaya ilahi dengan jelas. Di mana ada pemurnian ini, ada pencahayaan, dan pencahayaan adalah pemenuhan kerinduan orang-orang yang menginginkan yang terbesar dari semua hal-hal yang kudus, atau bahkan yang lebih dari semua kebesaran. Nah, ini kata Saint Gregory tadi. Dengan kata-kata ini dia menunjukkan bahwa pencahayaan oleh Roh Kudus adalah akhir yang tidak berkesudahan dari setiap kebajikan. Dan siapapun yang mencapainya telah selesai dengan semua inderanya. Ya, dia sudah bisa mengatasi semua indera nafsunya dan telah mulai mengalami pengetahuan tentang realitas rohani. Begitulah saudara-saudara keajaiban Tuhan. Dan Allah menyingkapkan orang-orang kudusnya yang tersembunyi supaya ada yang dapat meneladani mereka dan yang lain tidak memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Nah, jika mereka menghidupi, ya, hidup yang
seperti ini, baik mereka yang memilih tinggal di tengah kota, di tengah kebingsingan, atau mereka yang memilih tinggal di biara, di gunung, di gua, ya, dapat mencapai keselamatan. Semata-mata karena iman mereka di dalam Tuhan, maka memberikan rahmat melimpah kepada mereka. Maka orang-orang yang karena kemalasan mereka telah gagal mencapai keselamatan tidak akan punya alasan untuk ditawarkan padanya pada hari penghakiman. Karena Dia, yaitu Tuhan, berjanji memberikan keselamatan kepada kita hanya karena iman kita kepadanya. Dan inilah bukan hal yang sesuatu yang tidak benar, ya. Oleh sebab itu, tunjukkanlah belas kasih kepada diri sendiri dan kepada mereka yang mengasihi kamu, meratap dan meneteskan air mata untukmu, ya. Karena inilah yang Tuhan yang penuh belas kasihan minta kepada kita untuk kita perbuat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap rohmu, tinggalkan dunia dan segala yang fana, dan mendekatlah kepada Allah dan bersatu kepadanya. Karena sebentar lagi surga dan bumi akan berlalu. Ini dalam Matius 24 ayat 35. Dan selain itu, selain dari Dia tidak ada pijakan yang teguh untuk berdiri. Tidak ada batasan. Tidak ada yang dapat memeriksa kejatuhan orang berdosa. Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Beritahu saya, jika kamu dapat, tempat apa yang akan ada untuk mereka yang jatuh dari kerajaannya. Nah, ini yang ditulis oleh Saint Simeon. Kemudian kita lanjutkan, Simeon terus mengatakan, saya bersedih hati, saya melelahkan hati saya bersemangat untuk kamu, apabila saya ingat bahwa kita punya Tuhan yang begitu limpah dan penuh belas kasihan, bahwa sekiranya kita beriman kepadanya, Dia akan memberikan kita karunia di luar imajinasi kita, karunia yang tidak pernah kita dengar atau pikirkan atau dipahami oleh hati manusia. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Namun, kita seperti binatang-binatang, lebih suka pada bumi, tanah, benda-benda di dunia yang melaluinya kemurahannya yang besar itu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi keperluan tubuh kita. Ya, jadi kalau kita seperti binatang, ya kita akan hanya suka pada hal-hal yang memenuhi keinginan tubuh. Dan jika kita menggunakan perkara-perkara ini dengan sederhana, maka jiwa kita dapat naik tanpa halangan ke arah realitas ilahi, dipelihara secara rohani oleh Roh Kudus menurut tahap pemurnian kita dan ke tahap yang kita lalui. Nah, ini adalah tujuan hidup kita, ya. Untuk itu kita diciptakan dan ada. Setelah menerima berkat-berkat yang dari dunia, ya, kita dapat melalui syukur kita kepada Allah dan kasih kepadanya untuk menikmati berkat-berkat yang besar, berkat yang kekal dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi sayangnya jauh dari kepedulian terhadap berkat-berkat yang ada, kita bahkan tidak berterima kasih atas apa yang ada di tangan kita. Kita seperti iblis, atau pada kenyataannya lebih buruk lagi. Oleh karena itu kita layak mendapat hukuman yang lebih besar daripada mereka, karena kita telah diberikan berkat yang lebih besar. Sebab kita tahu bahwa Allah demi kita menjadi sama dengan kita dalam segala sesuatu kecuali dosa, supaya Dia dapat menyelamatkan kita dari tipuan dan membebaskan kita dari dosa. Tetapi apa gunanya mengatakan ini? Sebenarnya kita percaya pada semua ini hanya sebagai kata-kata, sementara kita menampiknya dalam perbuatan kita. Bukankah nama Kristus diucapkan di mana-mana, di kota, di desa, ya, dan mencari tahu apakah ada yang mematuhi perintah-perintahnya. Di antara beribu-ribu orang, kamu hampir tidak akan dapat mencari orang yang menjadi seorang Kristen dalam perkataan dan perbuatannya. Bukankah Tuhan kita berkata dalam Injil, barang siapa yang percayaku, ya, apa yang aku kerjakan, sesungguhnya ia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dalam Yohanes 14 ayat 12. Tetapi siapakah di antara kita yang berani mengatakan,
saya melakukan pekerjaan Kristus dan saya benar-benar percaya kepada Kristus. Tidakkah kamu lihat saudara-saudara, pada hari penghakiman kita beresiko digolongkan di antara orang-orang kafir atau yang tidak percaya dan akan dihukum lebih keras daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tidak dapat dielakkan, entah kita harus dikuduskan sebagai orang tidak percaya atau Kristus adalah pendusta. Dan itu saudara-saudaraku adalah mustahil. Saya menulis ini bukan untuk menghalangi kamu menarik diri dari dunia atau mendorong kamu hidup di tengah-tengahnya. Sebaliknya, saya menulis ini supaya semua orang yang membacanya dapat yakin bahwa siapapun yang bertindak dengan benar akan menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukannya di mana saja dia berada. Seperti kisah yang baru saya katakan tadi tentang George. Karena sekiranya orang muda itu yang hidup di dunia dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya atau menumpahkan hartanya atau menundukkan diri pada aturan biara ketaatan, ya, tapi dia justru menerima belas kasihan semata-mata dari Tuhan karena dia percaya kepadanya, berseru kepadanya dengan segenap rohnya. Betapa berkat yang lebih besar yang bisa diperolehnya jika ia telah meninggalkan segala perkara duniawi dan semua hubungan duniawi dan siapa yang diperintahkan oleh Tuhan demi dia menyerahkan jiwa mereka kepada kematian. Selain itu, jika kamu tidak ragu-ragu dalam imanmu, ya, dan sepenuh hati dalam keteguhan hatimu, maka kamu mulai bertindak dengan benar, mengalami berkat yang datang dari perbuatan. Kamu sendiri akan sadar bahwa kepedulian atas dunia dan tinggal dalam dunia adalah rintangan besar bagi mereka yang ingin hidup selaras dengan Allah. Apa yang kita punya berkaitan dengan pemuda ini adalah luar biasa dan tidak terduga, dan kita tidak pernah mendengar apa-apa seperti yang berlaku kepada orang lain. Walaupun ini mungkin terjadi kepada orang lain atau mungkin terjadi di masa depan, mereka harus menyadari bahwa mereka akan kehilangan berkat yang telah mereka terima kecuali mereka segera menanggalkan dunia, dan inilah yang saya pelajari dari lelaki muda itu. Saya kemudian bertemu dengannya selepas dia menjadi biarawan. Pada tahun ketiga atau keempat kehidupan biaranya, dia berusia 32. Saya kenal dia dengan baik. Kita telah berteman sejak kecil dan tumbuh bersama. Atas ini, ya, dia juga memberitahu saya beberapa hari setelah perubahan yang luar biasa dalam hidup saya dan lebih daripada bantuan manusia yang saya terima, saya terus diserang oleh godaan kehidupan duniawi saya. Godaan yang menggagalkan aktivitas saya dan yang sedikit demi sedikit merampas saya dari berkat yang telah diberikan kepada saya. Akibatnya, saya ingin sepenuhnya pergi dari dunia dan dalam kesendirian mencari Dia yang telah menampakkan diri kepada saya. Karena saudara, saya yakin bahwa Dia telah menunjukkan kepada saya semata-mata untuk menarik saya yang tidak layak kepada dirinya dan memisahkan saya sepenuhnya dari dunia. Namun, ya, kekurangan kekuatan untuk merespon secara langsung, saya secara perlahan melupakan segala yang saya katakan kepadamu dan jatuh ke dalam kegelapan. Sehingga saya tidak dapat lagi teringat atau memikirkan sesuatu besar atau kecil yang berkaitan dengan pengalaman itu. Sebaliknya, saya terjerumus ke dalam kejahatan lebih mendalam daripada sebelumnya dan berakhir dalam keadaan sedemikian rupa bahwa seolah-olah saya tidak pernah memahami atau mendengar perkataan suci Kristus. Malah orang kudus yang dulu telah memperhatikan kepadaku belas kasihan dan yang telah memberi saya aturan singkat telah mengirimkan saya buku itu menjadi bagiku, untuk aku, ya, sehingga saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang saya lihat. Ya, saya memberitahukan kamu perkara ini. Dia meneruskan supaya kamu dapat melihat dengan jelas, ya, di mana saya jatuh, terhina seperti saya karena kemalasan dan kelalaian saya, dan oleh itu kamu akan dipenuhi dengan kekaguman pada berkat-berkat yang tidak dapat dijelaskan,
bahwa Tuhan kemudian memberikan kepada saya. Karena walaupun saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya, saya tidak mengerti. Kasih dan percaya kepada Penatua yang suci itu tetap dalam hati saya yang tidak bahagia. Dan saya pikir sebab ini bahwa akibat doa-doanya selepas bertahun-tahun, Tuhan dalam belas kasihan telah mengasihi saya. Melalui Dia, Tuhan sekali lagi menyeret saya keluar dari keadaan saya yang kronis dan menyelamatkan saya dari lubang kejahatan. Walaupun saya tidak layak, saya tidak sepenuhnya putus hubungan dengan Penatua biara, tetapi apabila saya berada di kota, saya sering mengunjunginya di dalam sel dan mengaku kepadanya apa yang telah terjadi atas saya. Walaupun tanpa hati nurani seperti saya tidak melakukannya satupun arahannya. Tetapi sekarang seperti yang kamu lihat, Tuhan yang Maha Pengampun telah mengampuni dosaku yang banyak. Dan melalui para penatua yang sama itu telah memberikan kepadaku rahmat untuk menjadi seorang biarawan. Dan walaupun saya benar-benar tidak layak, telah membenarkan saya senantiasa bersamanya. Setelah kerja keras dan banyak air mata, digabungkan dengan kesendirian yang taat, yang ketat, penghapusan sepenuhnya kehendak saya sendiri, dan banyak lagi ya tindakan yang saya lakukan, saya telah maju dengan tegas dan tanpa henti di sepanjang jalan saya, dan sekali lagi telah diberikan penghilatan, hilang kesadaran karenanya, dan sinar kecil dari cahaya ilahi yang paling lembut, sehingga walaupun sekarang saya tidak mendapat kesempatan melihatnya seperti yang saya lihat pada kesempatan pertama itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu pengalaman mistik ya, mystical yang dialami oleh seorang pemuda yang diceritakan oleh Saint Simeon di sini ya. Ini banyak perkara lain yang dia beritahu saya dengan air mata, dan saya mendengar kata-kata kudusnya menyadari bahwa dia sepenuhnya dipenuhi dengan rahmat ilahi dan benar-benar bijak ya, walaupun kekurangan kebijaksanaan duniawi. Lebih-lebih lagi karena dia telah memperoleh ilmu pengetahuan rohani yang tidak pernah ada itu melalui pengalaman nyata, saya memintanya untuk memberitahu saya betapa iman dapat membawa mujizat-mujizat seperti itu dan mengejar saya. Ya, dia mulai bercakap dengan saya tentang perkara-perkara ini dan bersedia menulis telaahnya. Nah, inilah yang akhirnya saya tuliskan di dalam tulisan ini. Oleh karena itu saya mohon kepadamu, saudara-saudara di dalam Kristus, marilah kita juga dengan tekun mengikuti jalan perintah Kristus, supaya wajah kita tidak tercemar dengan malu. Ya, dalam Mazmur 34 ayat 5. Kepada semua orang yang mengetuk tegas, dia membuka pintu kerajaannya. Dan pada orang yang meminta dia sekaligus memberikan Roh Kudus. Dia juga tidak mungkin ya bagi orang yang berusaha dengan segenap jiwanya menemukannya dan tidak diperkaya dengan kekayaan karunia-Nya. Oleh karena itu, kamu juga akan dipelihara oleh berkat-berkat yang tidak dapat dibayangkan yang telah disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini dalam kehidupan sekarang ini kamu akan menikmati ya sesuai dengan hikmat-Nya. Sementara dalam hidup yang akan datang kamu akan menikmati sepenuhnya bersama-sama dengan orang-orang kudus sepanjang masa dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang akan menjadi kemuliaan di sepanjang zaman. Amin. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran pengalaman bagaimana Saint Simeon menyadarkan kepada kita bahwa iman ya, kasih karunia Allah, kemudian hati nurani, yaitu semua adalah yang Tuhan berikan kepada manusia supaya bisa menapaki jalan kesucian itu ya, sehingga kita dimampukan untuk menaati perintah Kristus.
Nah, di sini kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan segala kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita ya untuk memakai kehendak bebas itu memuliakan Dia. Ya, dia katakan bahwa iman takluk kepada kehendak bebas kita. Nah, iman tidak bisa bekerja jika kehendak bebas itu tidak ditaklukkan oleh iman. Nah, iman tidak akan leluasa bekerja jika tidak ada anugerah yang menguasainya. Oleh sebab itu, kehendak bebas, hati nurani, iman, anugerah Allah, ya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Saint Simeon bahwa pertama, kehendak bebas ya mesti ditaklukkan oleh iman, iman mesti ditaklukkan oleh anugerah, sehingga ini akan membuka jalan untuk menaati perintah Allah. Dengan demikian, hati nurani itu akan disadarkan, ya. Lalu kita akan seperti orang buta tadi, kita akan melihat cahaya kemuliaan Allah. Ya, jika kita tadi hati nurani melakukan perintah Tuhan dan melihat cahaya kemuliaan Allah. Nah, demikian yang risalah singkat tentang iman ya yang diajarkan oleh Saint Simeon. Saya akan juga memberikan teks ini ya di dalam video YouTube ini di komennya supaya saudara-saudara bisa membacakannya, mempelajarinya kembali ya. Memang satu risalah singkat studi iman yang tidak gampang buat kita mengerti, tetapi ini paling tidak menolong kita bagaimana pergumulan Bapak Gereja tentang pada zaman itu bagaimana hidup yang sebetulnya berkenan dan menyenangkan Allah melalui iman, hati nurani, kehendak bebas, dan anugerah Allah tadi. Thank you semuanya for the watching. Kita ketemu di lain kesempatan.